Ika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannat lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita semua berdoa dan berharap semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita dimasukkan ke kelompok orang-orang yang beruntung menjadi pemenang dalam pertarungan selama bulan Ramadan ini. Dan tentu saja dengan rasa optimisme yang tinggi, di 10 terakhir Ramadan insya Allah kita akan meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam kita mengenal bahwa ubudiyah Ramadan itu yang dilakukan selama 1 bulan lamanya, baik itu 29 atau 30 hari, nanti akan membentuk manusia yang bertakwa, manusia yang dalam pandangan lain adalah manusia yang al-faizun, yang beruntung, yang berjaya, yang sukses. Lalu bagaimana kita bisa menjadi al-faizun itu? Allah memberikan 3 syaratnya. Semua kita bisa menjadi pemenang dalam bulan Ramadan tahun ini dengan memenuhi 3 syarat tersebut. Itu digambarkan di surah At-Taubah ayat 20 dan 21. Alladzina amanu. Yang pertama adalah manusia yang punya kualitas iman yang tinggi. Iman seseorang itu selalu mengalami masa naik dan turun, fluktuatif. Kalau sedang berada di masjid, insya Allah iman kita mantap. Tetapi setelah kita keluar dari masjid, dari tempat-tempat ibadah, ada kecenderungan bahwa iman kita mengalami penurunan. Oleh karena itu, kewajiban setiap umat Islam untuk terus menjaga kualitas keimanannya. Jangan sampai mengalami krisis keimanan, krisis kepercayaan. Kalau sudah itu terjadi, maka dengan mudah manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Manusia akan mengalami krisis identitas, dengan mudah bisa menjual imannya bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga yang murah. Kita baca sejarah, banyaknya umat Islam yang pindah agama, yang murtad. Karena apa? Hanya dibantu oleh kelompok non-muslim secara finansial. Diiming-imingi keluarganya, anaknya untuk dapat pekerjaan. Diberikan beasiswa, di brainwash, otaknya dicuci. Pada akhirnya karena sudah merasa
ya berjasa orang tersebut dan kita sudah merasa berhutang budi, kita anak-anak itu akhirnya berubah agama, berpindah agama. Na'udzubillah. Dzalik. Itu terjadi di negara kita. World Council of Churches, Majlisul Kanais Ad-Dawli, ya Dewan Gereja Dunia, itu punya dana yang sangat besar untuk membangun gereja di dunia. Bukan membangun masjid seperti ini, tapi gereja megah di mana saja mereka bisa bangun. Bahkan di tengah-tengah sawah pun mereka bisa bangun. Mengapa? Dananya tidak terbatas. Para donatur dari World Council of Churches itu perusahaan-perusahaan besar, termasuk di dalamnya adalah Coca-Cola. Itu antara lain memberikan sumbangan untuk bangun gereja. Yang minum itu antara lain adalah umat Islam. Alhamdulillah, dana yang besar ternyata tidak mampu mencuci otak umat Islam di dunia. Saat ini khususnya 4 dekade terakhir, mereka menggunakan dana tersebut kemana? Ke negara-negara Afrika Tengah dan Afrika Barat, Uganda, Namibia dan seterusnya. Itu menjadi negara-negara sasaran target operasi mereka. Kenapa? Umat Islam di negara-negara tersebut miskin, fukara, sehingga untuk bangun rumah ibadah tidak ada dana. Nah, oleh karena itu kita lihat sejarah Indonesia juga. Pada saat negara ini dimerdekakan, persentasi umat Islam itu 96%. Tapi sekarang apakah masih tetap 96? Turun menjadi 87,8%. Apakah ada jaminan kalau cucu-cucu kita, ya cicit-cicit kita masih tetap ya mengikuti agama kakek dan nenek moyang kita? Mudah-mudahan. Tapi dengan gempuran kebudayaan, seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington, The Clash of Civilization itu, kita khawatir proses pemurtadan ini akan terus berlangsung dengan cara-cara yang lebih kasar, dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan melakukan pelanggaran norma-norma dan budaya lokal, bahkan dengan pemaksaan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sebuah lembaga dunia, Pew Research Institute, itu mengeluarkan laporan tahun 2020. Insya Allah umat Islam tahun 2050, mudah-mudahan kita masih hidup, ya. Yang sudah di atas 60 mungkin harapannya kecil, ya. 2050 umat Islam di dunia bedanya dengan Kristen 1%. Umat Islam 34%, umat Kristen 35%. 1%. Sekarang kita masih di bawah. Kalau Kristennya digabung antara Protestan dan Katolik. Kalau dipisah kita nomor 1. Ya, karena digabung mereka nomor 1 tahun 2070. Nah, kita menjadi
umat terbesar di atas permukaan dunia ini. Allahu Akbar. 2070. Kita ingin menyaksikan itu. Ya, banyak berdoa. Semoga Allah sampaikan umur kita ke tahun tersebut. Tapi pada tahun 2070, kalau masih hidup, kita tidak punya kawan lagi. Soalnya sudah banyak yang meninggal, kita tinggal sendirian. Sehingga tidak ada lawan bicara. Oleh karena itu kata Allah, gak usahlah. Lebih baik aku percepat engkau. Ya kalian, sehingga gak stres hidup di atas permukaan bumi ini karena tidak punya kawan. Nah, nomor 1, amanu. Kita harus optimis. 2048 research itu mengatakan di Rusia kita nanti akan 50-50 antara Muslim dan Kristen Ortodok. Terus ke Eropa. Sekarang ini rata-rata di Eropa penduduk Muslim itu rata-rata di atas 10%. Bahkan di Bulgaria 22%. Subhanallah. Di Bosnia Herzegovina 38% sampai 40%. Maka untuk jadi pemenang iman kita harus kita mantapkan. Kalau iman kita lemah, maka akan mudah digoyang ke kiri dan digoyang ke kanan. Ya, kalau ada istilah emas itu yang paling mahal, emas 24 karat. Sekarang ini iman kita bagaikan emas 24 karat. Nanti kalau udah bulan Syawal turun 20 karat. Lalu bulan berikutnya alhamdulillah ya masih ada bulan haji naik lagi. Setelah bulan haji turun lagi. Setelah itu 5 bulan 6 bulan berikutnya tinggal 12 karat. Ya. Semakin jauh karena banyak tantangan, jangan-jangan hanya tinggal 5 karat. Ya, akhirnya menjadi sakarat. 1 karat. Ya, kalau sudah itu terjadi, selesai sudah. Nah, kata Pew Institute Research itu mereka mengatakan tahun 2050 Muslim terbesar bukan di Indonesia, tapi India menyalip kita. Indonesia nomor 2, Pakistan nomor 3, Bangladesh nomor 4. Tahun 2070 kita nomor 3. Pakistan, India, Pakistan, Indonesia. Maka saya menghimbau, jangan ikut KB. Ya, mengapa? Karena dengan ikut KB maka anak kita terbatas. Serahkan saja kepada Allah. Ya, karena kalau hanya 2 saja, wah sementara non Muslim tidak KB, akhirnya jumlah kita kuantitatif turun, kualitatif turun. Alhamdulillah. Ya. Katolik itu mengharamkan KB sejak tahun 80-an. Sementara kita bersemangat, ayo ikut KB. Ya, KB bukan berarti membatasi jumlah anak, tapi mengontrol jumlah anak kita. Dikontrol, bukan dibatasi. Kalau dibatasi itu haram, tapi kalau dikontrol ya disesuaikan dengan kondisi keluarga dan ekonomi kita. Subhanallah. Ya, itu nomor 1 iman syaratnya. Yang kedua wahajaru, hijrah. Harus menanggalkan yang negatif, kita tinggalkan forever, untuk selama-lamanya. Kita ambil yang baik-baik. Ya, bulan Ramadan insyaallah latihan itu bisa membentuk kepribadian kita yang istiqamah, yang disiplin, yang tidak mau lagi bermuamalah
ya campur-campur dengan riba. Ekonomi riba, ma'assalamah, selesai. Kita pindah ke ekonomi syariah. Kalau sudah ada syariah, mengapa kita masih berada di ekonomi riba? Itu muamalah. Kenapa? Itu akan menimbulkan banyak masalah kalau kita masih tetap dengan ekonomi ribawi. Tidak akan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hajaru, hijrahlah kalian. Apa artinya hijrah itu? Melakukan reformasi akhlak kita, kepribadian kita, tajdid as-syakhsiyah, to reform our personality. Itu adalah hijrah. Mengapa? Karena manusia yang statis biasanya manusia yang tidak maju. Manusia yang maju itu manusia yang selalu siap untuk melakukan perubahan dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi terbaik. Itulah artinya hijrah. Maka Rasul hijrah untuk melakukan sebuah the historical jump, lompatan bersejarah. Karena tanpa adanya hijrah, maka kita tidak akan maju. Subhanallah. Banyak orang yang menjadi migrant workers, muhajirin. Banyak di antara kita yang hadir di sini bukan penduduk asli Bogor. Ya, kita adalah muhajirin dari mana-mana. Ya, dari wilayah seluruh Indonesia. Karena dengan hijrah itu akan terjadi sebuah proses dinamika berpikir yang lebih modern, berpikir yang lebih maju, berpikir yang lebih progresif dengan adanya akulturasi budaya. Budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya yang lain-lain itu menjadi melting, ya, melting pot. Maka kita saling berinteraksi. Disitulah kita saling fastabiqul khairat. Yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan nyawa. Kemenangan umat Islam tidak mungkin terjadi tanpa adanya perjuangan. Banyak ulama yang mengatakan al-hayatu jihad. Hidup itu perjuangan. La hayata liman la jihadalahu. Tidak ada artinya hidup tanpa perjuangan, tanpa jihad. Sayangnya musuh-musuh Islam melakukan berbagai macam rekayasa, menuduh jihad itu sama dengan melakukan tindakan radikalisme, terorisme, ekstremisme. Sementara jihad dalam pandangan Islam badlut taqah linailil ghayah wifqan li syariah al-islamiyah wa imtithalan li awamirillah. Apa jihad itu? Melakukan yang terbaik, optimalisasi karya dan kerja kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Maka jihad di dalam Al-Quran disebut sebanyak 35 kali. Dalam bentuk fi'il madhi. Jahadu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad bersama kami, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan yang terbaik. Itu jihad. Dalam isim fa'il mujahidin. Ya, jelas kita ini mujahidin.
Tapi sayangnya oleh musuh-musuh Islam dituduh kita teroris, dituduh kita kadal gurun. Yang nuduh itu adalah orang yang anti-Islam, komunis yang anti agama. Masih saja tuduhan itu disebarluaskan di media sosial. Anti Pancasila, anti Kebineka Tunggal Ikaan, itu udah usang. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak pas dan kontraproduktif. Lihat dengan mujahidin Indonesia, Republik Indonesia diproklamirkan oleh para mujahidin Indonesia di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan santai, bulan tidur-tiduran, ya, istirahat, tidak. Bulan berjihad di jalan Allah, jihad konstitusi, menegakkan yang benar, melawan kezaliman, melawan kemunkaran, melawan berbagai macam bentuk perilaku yang anti kepada kebenaran. Jihad konstitusional, ya, menegakkan yang hak dan memberantas yang zalim. Nah, itu di bulan Ramadan mujahidin Indonesia berhasil. Karena mereka apa? Bi amwalihim wa anfusihim, berjihad bukan untuk mendapatkan gelar kepahlawanan. Lihat mujahidin Palestina, mujahidin Afghanistan, mujahidin Taliban menang melawan kekuatan-kekuatan besar di dunia ini. Mujahidin Afghanistan mengalahkan Inggris Raya, mengalahkan Uni Soviet, mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Uni Eropa. Subhanallah. Dengan apa? Dengan perjuangan tersebut. Maka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, jihad itu adalah faktor ketiga untuk meraih kesuksesan, untuk menjadi pemenang. Kalau kita punya tiga modal tersebut, kata Allah, wa ulaika humul faizun. Kalau sudah pemenang, ayat 21, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Kalau sudah tiga faktor dimiliki, maka kehidupannya naimum muqim, itu kenikmatan yang abadi. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan amaliyah Ramadan kita, dan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, Nabi selalu berdoa pada saat memasuki bulan Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, dengan tibanya bulan Ramadan, turunkan kepada kami, anugerahkan kepada kami apa? Keberkahan, keimanan yang kuat, keselamatan, dan kualitas Islam yang lebih baik. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kebersamaan, egalitarianisme dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi selamat beribadah Ramadan. Mudah-mudahan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salatana wa salatakum wa taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.